Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita akan tetap merenungkan etos radikal kasih Kristiani yang merupakan penjabaran dari 8 sabda bahagia. Maka gereja mengajak kita untuk melihat kembali Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Intisarinya adalah demikian. Injil hari ini memuat ajaran Yesus tentang kasih kepada musuh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang menantang umat beriman untuk meniru kesempurnaan kasih Allah. Gereja menantang kita untuk meniru kasih Allah yang demikian. Injil hari ini terutama mengajar kita tentang kasih Allah yang tanpa syarat dan panggilan untuk mengekspresikan kasih radikal Kristiani itu. Maka saya akan mengambil 3 bagian saja, yang paling tidak 3 bagian itu merupakan bagian yang sangat relevan untuk hidup kita. Saya ingin mengajak Anda untuk mendalami ayat 44 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Zaman peperangan sedang kita alami. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus memaparkan esensi iman yang terpusat pada kasih. Iman kita adalah iman yang berpusat pada kasih, yang melibatkan dalam diri manusia kasih Allah di dalamnya, yang memanggil manusia untuk keluar dari dirinya sendiri dan memberikan dirinya demi pelayanan kepada sesama. Maka Matius bab 5 ayat 44 yang sedang kita dalami ini mengajarkan untuk mengasihi musuh, bahkan berdoa bagi musuh. Sesuatu hal yang tidak biasa. Tapi itulah namanya etos radikal Kristiani. Gereja menekankan panggilan untuk keluar dari egoisme dan meniru kasih Allah yang meliputi semua orang termasuk mereka yang memusuhi kita. Itulah etos radikal kasih kekatolikan kita. Saya mengajak Anda berikutnya untuk melihat etos yang kedua dari ayat 45 yang berbunyi demikian. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudariku, kasih Allah kepada manusia adalah sentral dalam pewahyuan Injil. Pada intisarinya, Injil adalah pewahyuan kasih Allah kepada manusia. Maka kasih ini menampakkan diri dalam kasih yang merangkul semua manusia dan bahkan mereka yang dianggap sebagai musuh. Maka ayat 45 mengundang kita semua untuk menjadi anak Allah yang meniru kasihnya yang universal itu. Gereja menekankan bahwa kasih Allah melampaui batas-batas manusiawi, merangkul semua orang termasuk yang memusuhi kita. Itulah etos radikal kita. Dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat ayat 46 dan 47 yang berbunyi demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih tidak boleh berhenti pada hubungan afektif, juga hubungan yang sifatnya sangat eksklusif. Kasih kepada semua orang harus melibatkan martabat setiap orang yang tidak dipandang dari warna kulit, tidak dipandang dari jabatan, tidak dipandang dari asal-usulnya. Maka ayat 46 sampai dengan ayat 47, Yesus menentang gagasan kasih yang terbatas pada mereka yang mengasihi kita. Ayat ini mencerminkan ajaran Yesus untuk memperluas kasih kepada setiap orang, melampaui batasan pribadi dan eksklusivitas kita sendiri. Saudara-saudara, itulah 3 etos cinta kasih Kristiani kita. Semoga Allah sungguh menjiwai kita untuk memampukan kita mewujudkan etos radikal cinta kasih kita. Shalom.